Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Pagi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih, alhamdulillah Ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya sekarang ini. Di sini saya mau belajar banyak Bu dari Ibu terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 6 dari SDN 08 Delta Pawan di modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan Bu. Bagus tuh. Ya, terutama sebagai pemimpin, khususnya Ibu yang sudah banyak berpengalaman dan menjadi kepala sekolah, tentunya memiliki pengalaman yang real dan sangat luar biasa. Saya ingin tahu kira-kira selama ini Ibu pernah tidak mengalami atau dihadapkan tentang dua hal, kasus yang sama-sama baik tetapi saling bertentangan pada saat mau mengambil keputusan. Iya. Selama sudah di SD ini lah ya, Iya, SD 08 mendapat Delta Pawan, ya pasti ada lah. Iya. Pasti ada hal yang suatu saat kita harus mengambil keputusan atau kebijakan, padahal hal tersebut sama-sama kita anggap baik. Tapi kan harus memilih salah satu. Nah sebelumnya kita kan harus kita lihat dulu permasalahannya, hal baik apa. Jadi kalau memang ada salah satu hal yang kita anggap dua-duanya itu baik dan kita harus memilih salah satunya, kita pilih dulu dua hal yang kita anggap baik itu dalam bidang apa sekarang yang mau kita utamakan ketika akan mengambil keputusan, ya. Kita mempertimbangkan dulu, menganalisa dulu dan mencari bagian mana yang kita anggap perlu kita angkat, kita ambil solusinya, dan setelah itu kita ambil keputusan yang paling baik lah dan bisa diterima oleh semua pihak, baik orang tua, siswa maupun pendidik. Sangat luar biasa Bu ya. Kemudian Bu, langkah-langkah apa atau prosedur apa yang selama ini Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan itu Bu? Kok langkah banyak sih. Misalnya keputusan, kita ambil contoh saja ya, ketika ada anak punya permasalahan dengan guru, permasalahan itu hanya salah pahaman misalnya, salah pahaman saja. Jadi pertama kita panggil dulu lah pihak yang berkaitan ini, gurunya, siswanya. Kami siswa kemarin dia sebagai contoh karena ada salah pahaman antara salah satu guru, jadi saya panggil siswanya, kita gali apa sih akar permasalahan. Nah, setelah itu baru kita panggil lagi gurunya, kita tanya apa sebenarnya tujuan. Ternyata gurunya punya tujuan baik, siswanya hanya salah paham, tapi ada hal juga yang harus guru perbaiki mungkin dalam komunikasi dengan siswa. Nah, jadi kita panggil, kemudian kita pecahkan lah. Nah, dari pihak orang tua, anak-anak ini kan istilahnya mengadu kepada orang tua. Nah, orang tua kan hanya mendengar dari pihak anak saja, tidak mencari akar permasalahannya kepada guru, mungkin karena mereka takut, mungkin karena mereka udah terbawa emosi. Nah, kita panggil orang tua, kita jelaskan. Berarti yang terlibat gitu Bu ya? Nah, yang terlibat dalam kasus. Iya, sangat luar biasa Bu ya. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang Ibu akan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus di rumah kita ini? Hal baik yang Ibu anggap baik dalam pengambilan keputusan. Nah, itu tadi ya, kita memanggil pihak yang terkait,
orang tua, guru, siswa, tapi tentunya tidak dalam waktu bersamaan lah. Pada satu-satu mulai kita bacakan. Setelah itu ya kita cari solusi lah, kita saling temukan mereka dan kalau bisa inilah menghilangkan permasalahan tadi, terhadap permasalahan sehingga pembelajaran ini dapat berjalan baik dan tanggapan orang tua terhadap sekolah, terhadap guru yang tadinya mungkin bagi orang tua merasa baik, bagi guru juga merasa dirinya baik, mungkin ada hal yang perlu diperbaiki. Nah, kita carikan jalan keluarnya. Terima kasih Bu. Selanjutnya Bu, kemudian hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan di 5 ITK? Kan kalau mengambil keputusan pasti ada tantangannya Bu, yang membuat ada tantangan. Tantangan kalau masalah dari ketika itu sendiri. Tantangan dari terima etika yang masuk itu ya, banyak sih tantangan. Pertama kan bagaimana cara kita tidak semudah langsung kita nak manggil, harus kita panggil. Pertama dalam dalam cara berkomunikasi. Ada mereka harus benar-benar kita atur. Itu tantangan. Kemudian gimana cara memanggil? Tentunya kita harus cari guru yang lebih senior, dapat kita dapat untuk memecahkan masalah. Kemudian apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di 5 ITK tersebut? Kemudian ketika ada permasalahan, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau sesuai jadwal dan bentuk apa prosedur yang Ibu ambil? Kalau jadwal tertentu ya haruslah harus Ibu. Soalnya kadang-kadang tidak begitu ada dilema bisa dapat kita pecahkan. Tentu kita cari jadwal yang baik, yang kira-kira kita tidak ada. Nah, sebagai pimpinan tentu entah saya hari itu dah ada rapat, ada tamu dan sebagainya, cari waktu yang tepat. Sangat luar biasa. Kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di 5 itu? Yang mempermudah? Iya, mungkin ada misalnya ada dari keluarga, teman. Adalah. Di antaranya dari teman di sekolah itu, sekolah. Kemudian bisa juga dari pihak komite sekolah yang terlibat. Ya, kalau yang menyangkut orang tua tentu kita cari rapat dari bapak komite. Terima kasih Bu. Selanjutnya Bu, dan dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengambilan keputusan di 5 ITK? Pembelajaran juga diambil dari 5 ITK ini. Ya, artinya seorang pemimpin untuk mengambil keputusan itu haruslah bijaksana. Pertama, kedua lebih mengutamakan kepentingan dan kemajuan sekolah. Itu yang kita perhatikan. Kira-kira ada baiknya nggak untuk sekolah ke depannya, kemudian untuk masyarakatnya itu terpecahkanlah dilemanya, buat dampak baik itu. Tidak ada menimbulkan permasalahan baru. Tidak boleh menimbulkan keputusan, justru menimbulkan permasalahan baru. Nah, kok bisa pemecahan masalah tertutup dan sekolah dapat berjalan dengan baik. Mungkin hanya ini saja Bu pertanyaan dari saya. Ibu cukup luar biasa dari pengalaman Ibu ya selama ini Ibu menjadi seorang pemimpin. Ibu bisa
memberikan pelajaran kepada saya. Semoga suatu saat bisa saya terapkan dari pelajaran ini, Bu ya. Mudah-mudahan, Bu, yang kami harapkan. Amin. Terima kasih. Sekali lagi Bu, saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat dan sukses Ibu ya. Amin yuk. Dan sukses Amin. dari penggeraknya. Amin.